Hey, 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 hey. Kalian para penikmat spoiler balik lagi bareng gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Ada ayah yang memiliki profesi seorang dokter bernama Kevin, sang ibu bernama Julie, dan sang anak bernama Andy. Andy, where's your bag, sweetie? Mereka bertiga sedang bersiap-siap untuk pergi liburan ke Serbia. Andy sempat meminta untuk naik jet ski saat liburan nanti dan Kevin mengiyakan hal tersebut. Daddy, Yeah. are we gonna go on jet miles per hour? And you also said that his dad can kick your ass. Lalu Kevin dan Andy bertemu tetangga yang bercanda dengan mengatakan ayahmu bisa memperbaiki jantung manusia tetapi tidak bisa memperbaiki mesin rumput. Andy, your father can fix a human heart, but he can't fix the lawnmower. Si tetangga juga mengatakan untuk berhati-hati karena Serbia dikenal dengan bajak lautnya yang ganas. Some areas are not very safe. Saat sedang di pesawat, Andy sempat bertanya apakah harta karun itu nyata dan Kevin menjawab, ya, karena bajak laut akan mengubur hartanya di pulau terpencil. Daddy, is Treasure Island real? Used to hide treasure on deserted islands. Sesampainya di Serbia, kita diperlihatkan sebuah pulau dengan hotel yang sangat megah, lalu Kevin menyewa kamar untuk dia dan keluarganya bisa menginap. Come on. Our honeymoon suite was nice. Honeymoon suite was a tiny bed in the back of an RV. Singkat cerita, esok hari pun tiba, Kevin terlihat akan menyewa jet ski, tetapi tidak ada yang kosong dan tukang sewa menyarankan untuk menyewa ke warga lokal. But you can rent a motorboat from one of the local. A bunch of guys and they have all kinds of boats. Saat sudah bertemu dengan warga lokal, Kevin kecewa karena yang dia dapat bukan jet ski, melainkan perahu biasa. Kevin tetap menyewanya dengan harga $200 dan diberi waktu selama 3 jam. Just $200 for 3 hours. Cash, please. Have a good trip. Kevin beserta keluarga mulai menikmati perahu itu sampai hotel tempat dia menginap sudah tidak terlihat. Julie sempat menyarankan untuk kembali, tetapi ketika putar arah, Andy melihat pulau di seberang dan mereka malah pergi ke pulau itu. I think it's a good idea. Just for a minute, please. Okay. Yeah, full speed ahead. Sesampainya di pulau, mereka mulai menikmati pulau itu. Saat hendak kembali ke hotel, mesin perahunya tidak mau menyala. Bahkan sampai hari mulai gelap, mesin itu tak kunjung menyala. Seperti candaan si tetangga di awal film, Kevin tidak paham soal mesin. Dia juga menyewa kapal ini dari warga lokal. Hal itu bisa dipastikan tidak ada yang akan datang ke pulau ini, dan dari sini celakalah mereka bertiga. Paying cash. She doesn't know my name or where we're. He would want to report his. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kevin terlihat mengotak-atik mesin, sedangkan Andy mulai haus karena sejak kemarin belum minum. Lalu terlihat perahu yang melintas. Mereka mulai memberi tanda, tetapi perahu itu tidak melihatnya. Malamnya mereka hanya bisa merenung, rebahan, menyesal, dan menunggu keajaiban datang. I will not let us die out here. Saat terbangun, kondisi Andy semakin memprihatinkan. Mereka naik ke atas perahu sambil ditutupi daun kelapa. Kevin mencoba mendayung, berharap ada orang lain yang menemukan mereka. Semalaman terombang-ambing di laut. Saat Kevin terbangun, mereka sudah ada di pulau sebelumnya, yang itu artinya apa yang mereka lakukan hanyalah sia-sia. Saat ada perahu yang lewat, Kevin sempat berteriak meminta tolong, tapi lagi-lagi orang yang ada di perahu itu tidak mendengarnya, dan saat Kevin terbaring lemas, datanglah 2 orang yang menolongnya.
Perkenalkan, dia bernama Asep dan rekannya bernama Jorge. Asep memberikan sebotol air lalu mencoba menolong keluarga Kevin. Saat sedang menolong, Asep meminta imbalan. Kevin sempat menawarkan $40.000, tetapi Asep ingin imbalannya $1 juta dan $1 million or no deal. Wait. You can't leave. entah siapa kedua orang ini, Kevin diikat dan dibawa, sedangkan Julie dan Andy disembunyikan di suatu pulau. Where's my wife? Back from the island. Ternyata Asep dan Jorge adalah bajak laut. Mereka akan memeras Kevin. Rencananya Kevin akan mentransfer $1 juta, lalu Kevin diantar menjemput Julie dan Andy menggunakan 2 perahu. To the bank and transfer the money. We go back to the island with the second. Saat sedang berada di perahu Asep, Kevin sempat melihat tombak. Dia juga melihat tanda jahitan di tangan Asep, dan Asep menegaskan kalau yang tahu keberadaan Julie dan Andy hanyalah dirinya, dan Kevin diminta untuk jangan macam-macam. I am the only one who knows where your family is. Don't do anything stupid. Don't do anything stupid. Kevin yang hanya punya $40.000, dia meminjam kepada orang terdekatnya. Saat nominalnya sudah mencapai $1 juta, barulah uang itu ditransfer ke rekening Asep. Richard, I've been waiting on the phone for you for 10 minutes. 10 minutes. It's Kevin. Can you hear me? Listen. Saat diperiksa di bank, uangnya hanya ada $200.000. Asep sempat tidak mau karena jumlah itu jauh dari $1 juta, tetapi Kevin mengancam balik Asep. Kevin mengatakan kalau anak dan istrinya tidak selamat, dia juga akan menyakiti keluarga Asep. What's the deal? You can either take that money now or you can take your face and break it in half with my fucking hands. Singkat waktu, uang $200.000 sudah masuk ke rekening Asep, lalu mereka pergi dengan perahu yang terpisah. Saat berada di tengah laut, Asep membocorkan perahu yang dibawa Kevin. Asep takut kalau Kevin selamat, dia akan melapor polisi. Karena itu, Asep berniat membunuhnya. Jorge sempat mencegah Asep, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Kevin yang terkunci nampaknya harus tenggelam. Go tell your government, Andy. You think I'm stupid? No. Go tell me. Okay, back. Let them die. Asep yang mengira Kevin sudah maut pergi meninggalkannya, sedangkan Kevin berusaha keluar menggunakan barang yang ada. Dia berhasil keluar dan ditolong oleh orang yang kebetulan lewat. Singkat cerita, Kevin berhasil selamat. Dia melapor kepada polisi perihal anak dan istrinya yang menghilang. Di situ juga ada detektif yang membantu kasus ini. Mr. Riley. Detective Constable Hagen. Mereka semua menjelaskan tentang misi pencarian Andy dan Julie. Polisi berkata pencarian itu bisa berminggu-minggu, tetapi Kevin tidak bisa terima hal itu karena istri dan anaknya sudah sekarat. Search and rescue operation like this can take weeks. There's nothing we can do right now. Lalu Kevin berbicara berdua dengan detektif. Kevin ingin mencari Asep dan Jorge, tetapi mereka adalah seorang imigran. Karena itu datanya tidak ada di kepolisian. Most likely Jorge is a... Detektif malah mencurigai Kevin karena banyak hal janggal, seperti mentransfer uang dalam jumlah banyak dari Amerika ke Serbia. Karena hal itu, detektif mengira kalau Kevin sudah berbohong. Wondering if I'm lying? You're wondering if I would do something to harm my 6-year-old son. Kevin yang mencoba menjelaskan malah dianggap lelah dan dia disuruh beristirahat karena besok akan dilakukan pencarian. Get some rest before the search starts tomorrow. Saat Kevin sedang di hotel, dia bertemu seseorang yang memiliki hobi memancing. Dari situ, Kevin mendapat informasi kalau hasil tangkapan ikan dijual ke pemasok ikan. Itu artinya Asep dan Jorge sering menemui pemasok ikan. Who do you sell it to? Fish suppliers? Kevin mengajukan rencana kepada detektif, tetapi detektif itu tidak mau mendengarkannya. Dia ingin mencarinya besok siang saja. Kevin yang tidak mau lama pun mulai mencari secara mandiri. I'll make him talk. The plan is to search and rescue. We do not... Menaiki taksi yang disediakan hotel, Kevin pergi ke pasar untuk mencari pemasok ikan. Sesampainya di pasar, Kevin bertanya kepada seseorang. Dari situ, dia diarahkan untuk ke dermaga karena para nelayan berkumpul di sana.
Sesampainya di dermaga, Kevin mulai bertanya tentang Asep dan Jorge, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang akurat. Jorge! Yes? Sorry. Kevin yang sedang mencari ditelepon oleh detektif dan Kevin malah disangka bersikap mencurigakan. Padahal Kevin hanya ingin mencari Julie dan Andy secepatnya. This is starting to look very suspicious. What are you not telling? Not just sit on my ass and wait for the sun. Saat Kevin memberikan uang kepada sopir taksi, dia melihat luka jahit di tangan si sopir. Dari situ Kevin teringat kalau Asep juga punya luka jahit. Karena rumah sakit di pulau ini cuma ada satu, Kevin langsung pergi ke sana. Showing signs of infection. Please, first. Kevin mengobati kakinya kepada seorang suster yang padahal Kevin ingin bertanya tentang alamat Asep dan Jorge. Suster itu tidak mau memberitahu karena Kevin bukan seorang polisi. Tetapi ketika Kevin memberitahu kalau anak dan istrinya terdampar di sebuah pulau, suster itu mengizinkan untuk memeriksa data yang ada di komputer. Karena Kevin seorang dokter, tak sulit baginya untuk mencari data si Asep. Di sini terungkap kalau nama asli Asep adalah Miguel Caba. Kevin juga menemukan alamatnya. Sebelum berangkat, Kevin sempat membawa pisau bedah. I got you, you son of a bitch. Masih diantar sopir taksi yang sama, Kevin mulai mendatangi alamat Asep. Perlahan, Kevin mulai mencari rumahnya. Ketika sudah ditemukan, Kevin tidak boleh masuk dan Kevin mendobrak pintu tersebut. Saat sudah terbuka, ternyata Asep tidak ada di rumah. Kevin bertanya kepada istrinya, tetapi dia tidak mau menjawab. Kevin mulai mencari ke sudut rumah. Dari situ, dia menemukan foto Asep dan kode perahunya. Kevin yang masih di dalam rumah itu, muncullah Asep yang terlihat baru pulang. Karena Asep tidak mau memberitahu di mana Julie dan Andy, mereka berdua terlibat perkelahian. Istri Asep menodongkan senjata. Saat Kevin menyerah, muncullah anak Asep yang langsung dijadikan sandera oleh Kevin. Karena Kevin dan Asep sama-sama tidak mau menyerah, Asep menembakkan senjata yang membuat anaknya tewas, sedangkan Kevin hanya terkena sedikit dari panah itu. Asep mencekik Kevin sampai sekarat. Karena tidak ada pilihan lain, Kevin terpaksa membunuh Asep menggunakan pisau bedah. Singkat cerita, Kevin berada di rumah sakit. Dia dituduh telah melakukan pembunuhan kepada Asep dan anaknya. Padahal yang kita tahu, Kevin hanya melakukan pembelaan diri dan pembunuhan itu adalah sebuah kecelakaan. Mr. Riley, you're responsible for the murder. Tim pencari berhenti mencari Andy dan Julie karena Kevin dianggap kriminal. Kevin yang terus berdebat dengan polisi memancing polisi Serbia untuk mendekat. Saat polisi itu sudah ada di dekat Kevin, dia memukul kepalanya sampai Kevin mendapatkan pistol si polisi dan Kevin meminta polisi Serbia itu untuk melepaskan borgolnya. And my wife and my son are out there! Hey, Kevin. No, you don't. Menggunakan sebuah pistol, Kevin mengancam orang-orang di rumah sakit dan Kevin berhasil pergi dari rumah sakit itu. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Kevin mengambil sebuah baju dan topi. Dia mengganti pakaiannya di sebuah toilet. Lalu Kevin pergi ke kantor kepala pelabuhan. Bermodalkan kode perahu yang ditemukan tempo lalu, Kevin melacak perahu Asep. Tetapi Kevin tidak mendapatkan hasil yang akurat. And he mentioned that the whole number was, Sorry, but the fishing trip might not happen after all. You know. Karena Asep sudah maut, sekarang yang tahu keberadaan Julie dan Andy hanyalah Jorge. Situasinya menjadi semakin rumit. Kevin yang harus menyelamatkan keluarganya malah menjadi buronan polisi. Kevin menaiki sebuah bus yang entah kemana tujuannya. Yang pasti dia ingin menghindari para polisi. Di dalam bus dia bersedih karena keluarganya belum ditemukan. Saat sedang bersedih itulah, ternyata Jorge ada di dalam bus itu juga. Dia keluar dari bus dan Kevin langsung mengejarnya. Jorge! My family!
familia. Kevin tahu kalau George orang yang baik karena waktu di perahu, George sempat menghentikan Asep yang hendak membunuhnya, tetapi George tidak mengerti bahasa Inggris. Hal itu membuat Kevin sulit menanyakan di mana keluarganya. Please, no, no, please. George yang sedang mendengarkan Kevin, dia ditabrak oleh mobil. Hal itu membuatnya sekarat. Dalam kondisi sekarat itulah Kevin menunjukkan sebuah peta dan meminta George untuk menunjuk di mana keluarganya berada. Is it that one? Or is it this one? Which one is it? Kevin menyuruh sopir membawa George ke rumah sakit. Dia sendiri mulai mencari perahu untuk menuju pulau yang dimaksud oleh George. Kevin sempat meminta diantar oleh pemilik perahu di sana, tetapi dia harus mengisi bahan bakar dan Kevin tidak mau karena itu terlalu lama. I have to take her if we're lucky. Kevin meminta bantuan kepada anak muda di sana, tetapi para anak muda itu akan pergi berlibur dan Kevin mengeluarkan pistol untuk merebut perahu itu. Para anak muda itu menelpon polisi karena perahunya sudah dicuri. Kevin yang sedang mengisi bahan bakar, dia dikejar oleh polisi yang menggunakan perahu. Polisi itu mulai menembak Kevin, tetapi tidak ada yang kena satupun. Kevin sendiri melajukan perahunya dengan kecepatan penuh. Hal itu membuat polisi tertinggal. Sesampainya di pulau yang dimaksud George, Kevin berteriak memanggil nama Julie. Lalu dia melihat jejak kaki. Setelah diikuti, barulah Kevin bisa menemukan Julie dan Andy. Julie! Beruntung mereka berdua masih hidup walaupun dengan kondisi yang sekarat. Kevin membawa Andy ke perahu, tetapi ketika Kevin membawa Julie, Kevin sudah tidak kuat lagi dan dia pingsan di samping istrinya. Saat Kevin dan Julie dalam kondisi pingsan, muncullah helikopter yang mendatangi mereka. Tamat ending yang sangat mengkepinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah jangan pergi ke sembarang pulau, apalagi tidak punya skill bertahan hidup. Itu, gua Kaju izin pamit, bye!